ada orang yang mau dikirim ke rumah, terus kan muncul pasti pertanyaan satu, dapat dari mana kamu alamatnya? Itu dari awalnya tuh dari situ Kak sebenarnya gitu kan. Nah karena dia berperilaku seperti itu, jiwa-jiwa cegil aku meronta-ronta ya kan. Kak Salsa sebenarnya sebagai seorang sosok yang di waktu-waktu ini sedang disorot sekali ya Kak Salsa ya. Kak Salsa sendiri ini sebenarnya sempat nggak sih mengalami yang namanya intimidasi mungkin atau doxing atau bahkan mungkin serangan digital Kak sejak menyuarakan 17+8 ini. Dan bagaimana nih Kak Salsa dan tim ini dan rekan-rekan lainnya tuh bisa antisipasi hal tersebut. Silakan Kak Salsa. Ya, sebenarnya topik ini kan meledak jadi besar itu karena saat aku menantang debat secara profesional, yang aku dapati itu kan adalah aksi-aksi yang melawan hukum gitu ya Kak. Dari mulai ada orang yang mau dikirim ke rumah gitu kan, terus setelah itu juga dia mengakui sendiri gitu kan, itu kan dipublish di story-nya dia, saya cuma mau main. Terus kan muncul pasti pertanyaan satu, dapat dari mana kamu alamatnya? Ya kan, karena kita tidak saling kenal. Kedua, mau main siapa yang mengundang kamu? Kamu tidak boleh masuk ke pekarangan rumah orang tanpa adanya undangan dari orang tersebut, itu perbuatan melanggar hukum. Ada ayatnya gitu kan. Nah, itu dari awalnya tuh dari situ Kak sebenarnya gitu kan. Nah, karena dia berperilaku seperti itu, jiwa-jiwa cegil aku meronta-ronta ya kan. Dia masa dia agak gimana ya, agak salah menantang orang gitu, karena nggak semua orang itu takut saat diintimidasi, nggak semua orang itu diam saat dibungkam. Ada beberapa orang-orang cegil seperti aku yang kalau diperlakukan seperti itu, kita semakin membara, membabi buta, kelojotan, guling-guling gitu kan. Maksudnya kita semakin ngerasa wah makin nggak adil, dan itu contoh Kak, itu cuma satu contoh yang aku rasa itu pasti sudah jadi pola Kak. Dan aku sudah menemukan bukti-bukti bahwa itu sudah menjadi pola. Jadi pembungkaman itu bukan cuma terjadi kepada aku, itu udah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan metodenya sama Kak. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi, langsung dibuka tuh. Bahkan ada tweetnya loh, yang aku temukan gitu kan. Oh nama kamu ini, alamat kamu ini. Itu dia publish loh, di tweet loh. Secara publik dia mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi memang udah sistematik ya Kak. Dan setelah aku banyak bersuara gitu, apalagi yang sudah keluar tuntutan ini, terus aku semakin menekan yang lain-lain gitu kan, muncullah banyak apa ya, maksudnya buzzer-buzzer dan doxing-doxing di sosial media, mulai dari mempertanyakan, aduh awalnya tuh yang, setelah itu terjadi kan yang awalnya lucu itu adalah tiba-tiba KTP aku di-up kan semuanya gitu, di thread dengan nama ibu, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Terus dituduh LGBT aktivis pertamanya kan. Nah, ini lucu banget ya karena Denmark udah melegalkan LGBT sebagai negara pertama di tahun 1980. Lah terus aku ngapain mau aktivitas LGBT lagi gitu kan? Kok kayak udah ketinggalan zaman 100 tahun gitu kalau aku mau jadi aktivis gitu. Terus narasi kedua adalah provokator gitu, dan provokator itu aku baru posting menantang debat itu setelah demo besar-besaran yang terjadi pada tanggal 25 Agustus. Dan semua respon-respon aku itu organik merespon aksi dan reaksi yang terjadi gitu kan. Dan aku tidak pernah berkata, mari kita bakar, aku tidak pernah ada keluar kata-kata seperti itu. Justru kan aku mengeluarkan tuntutan untuk menenangkan amarah kan Kak. Karena sekarang gini loh Kak, yang sedang terjadi itu adalah kita seperti diadu domba antara warga sipil dan aparat kepolisian. Gitu kan, jadi ada amarah dari warga sipil bertemu dengan pihak kepolisian yang juga mereka memang sedang bertugas gitu. Dan amarah ketemu dengan perasaan terancam, akhirnya apa? Chaos kan yang terjadi gitu. Nah, aku mau meredam itu, udah ayo. Maksudku selamatkan diri kita masing-masing karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama bangsa Indonesia. Nah terus setelah itu semua terjadi, semakin aku vokal, semakin banyak tuh Kak narasi-narasi yang dikeluarkan di sosial media ya. Yang kalau kan tadi LGBT udah gagal, provokator udah gagal kan, sekarang muncul lagi katanya aku adalah antek-antek asing gitu. Ya memang aku adalah antek-antek asing, itu aku akui secara terang benderang. Kenapa? Suamiku orang impor, keluargaku orang impor, aku tinggal di negara asing, ya memang antek-antek asing. Terus kenapa? Kalau memang aku adalah antek-antek asing, yang perlu dipertanyakan adalah apakah apa yang aku katakan itu bermanfaat atau enggak terhadap masyarakat Indonesia? Kan itu kan pertanyaannya, terlepas dari aku siapa dan lain sebagainya, kan aku sudah akui aku memang cegil gitu. Dan
Dan muncul lagi tuh narasi-narasi yang lain lah, mulai dari yang paling jauh itu adalah aku adalah mantan dari Ahmad Syahroni, Kak. Sejauh ini itu yang paling jauh gitu. Tapi banyak lah, Kak. Maksudnya mulai yang dibahas tuh personal gitu. Kayak misalkan, oh aku nih adalah orang yang pemarah. Oh aku orangnya apa adanya, Kak. Memang begini adanya. Baik buruk ya terserah kalian mau bicara apa gitu kan. Tapi kan tolong fokus terhadap substansi dan perjuangan kita gitu. Karena personal aku itu nggak ada hubungannya. Mau dibahas kayak apapun, itu tidak mensejahterakan hidup kalian gitu. Tapi kalau kita berhasil mencapai tuntutan ini dan terus menekan pemerintah, setidaknya ada perubahan, Kak. Ada secercah keadilan di dunia yang sudah bumi gonjang-ganjing amazing ini gitu kan. Nah, itu loh yang kita ingin perjuangkan. Terlepas aku mau dibilang apapun, nggak masalah, Kak. Aku dari dulu memang cegil, jadi ya udahlah, nggak apa-apa.